teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar. Selamat datang di Live for Education, program berbagi pengetahuan yang diprakarsai oleh rekan-rekan dosen Prodi Penyiaran Akademi Komunikasi Radya Binatama atau AKRB Yogyakarta. Bersama saya Dwi Nurrahmi Kusumastuti, teman-teman bisa panggil saya Rahmi. Saya adalah lulusan Magister Ilmu Komunikasi. Saat ini saya juga mengampu mata kuliah jurnalistik di AKRB Yogyakarta. Saya juga koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di AKRB Yogyakarta, serta sekretaris bidang pengabdian kepada masyarakat di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia. Dan saya akan menemani teman-teman mahasiswa serta adik-adik pelajar semuanya untuk lebih memahami tentang apa itu informasi hoax. Informasi hoax marak kita temukan di berbagai media, baik media elektronik seperti TV dan radio, media cetak seperti surat kabar dan majalah, serta yang paling terakhir adalah media online. Informasi hoax juga mudah menyebar melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, dan juga Line. Nah, kali ini Live akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu informasi hoax dan bagaimana cara kita menyikapinya. Tentunya itu bukan soal yang mudah ya teman-teman, karena informasi hoax itu sulit sekali dibedakan dengan informasi lainnya. Live akan mengajak teman-teman semua untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan informasi hoax bersama dengan Mbak Oktaviani Herlina, Sarjana Sastra, Magister of Arts. Halo Mbak Lina. Halo Mbak Rahmi. Apa kabar Mbak Lina? Baik Mbak Rahmi, gimana Mbak Rahmi? Alhamdulillah, aku juga sehat. Nah, buat teman-teman semua, Mbak Oktaviani Herlina atau biasa saya kenal dan juga teman-teman mahasiswa di AKRB Yogyakarta mengenal sebutannya dengan Mbak Lina. Kalau kita panggil adalah pengajar hukum media dan kode etik penyiaran, pengantar ilmu komunikasi dan metodologi penelitian sosial di AKRB Yogyakarta. Selain mengajar, Mbak Lina juga melakukan penelitian, kegiatan edukasi, dan menjadi penerjemah lepas bahasa Prancis Indonesia. Keren ya? Saat ini Mbak Lina juga sedang merintis kursus bahasa Prancis online. Dulunya Mbak Lina juga pernah mengajar bahasa Prancis di Silax Universitas Islam Indonesia, pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti PT Kartini Cahaya Lestari, PT Republika Media Mandiri, dan PT Info Arta Pratama. Pernah juga bekerja sebagai penulis lepas di panduanwisata.com, bekerja sebagai staf redaksi di CV Media Kampus Kreasi, asisten manajer produk di PT Azimut Adventure Travel Ltd, dan juga UX researcher dan writer di Gomodo Technologies PTA Ltd. Betul ya Mbak Lina ya? Betul sekali Mbak Rahmi. Ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pentingnya mengenal informasi hoax nih Mbak Lina. Sebenarnya informasi hoax itu apa sih? Jenisnya apa aja? Dan bagaimana cara mengidentifikasi informasi hoax? Bagaimana untuk menurut Mbak Lina sendiri tentang informasi hoax itu? Saat ini penyebaran hoax melalui internet itu cukup masif dan sangat cepat. Jadi bahkan dalam sebuah penelitian itu menyebutkan bahwa berita hoax itu menyebar lebih cepat dibandingkan dengan informasi yang benar. Jadi hoax itu sebenarnya apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hoax disebut juga berita bohong. Jadi bisa didefinisikan kalau hoax itu dapat diartikan sebagai informasi yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar, sehingga orang lain itu dapat mempercayai informasi tersebut. Berdasarkan survei dari Masyarakat Telekomunikasi Telematika Indonesia atau MASTA, saluran penyebaran hoax yang paling besar itu berasal dari media sosial serta aplikasi chatting. Jadi keduanya itu menyebarkan hoax lebih tinggi dibandingkan media arus utama atau media mainstream seperti radio, media cetak, dan televisi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa peran internet dalam menyebarkan hoax itu sangatlah besar. Informasi hoax sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Jadi bentuknya itu bermacam-macam. Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa juga berupa video. Tapi hoax yang paling sering diterima dan menyebar di masyarakat itu bentuknya adalah tulisan. Hoax sendiri bisa berupa konten yang menyesatkan. Jadi macamnya itu bisa berupa konten yang menyesatkan, konten salah, dan konten yang isinya itu dimanipulasi. Jadi kadang mereka yang menulis informasi hoax itu sering mencatut nama seseorang, tokoh publik, atau bisa juga dia itu kemudian mencatut nama lembaga. Jadi untuk memperkuat kebohongan yang dia buat. Nah, topiknya sendiri yang sering dijadikan sebagai informasi hoax itu paling sering itu berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, SARA, dan kemudian juga masalah kesehatan. Akan tetapi respon setiap orang itu tentu saja berbeda-beda dalam menerima informasi hoax yang berbeda-beda. Nah, tidak semua orang itu lantas kemudian berpikir kritis supaya dapat membedakan mana yang hoax dan mana yang bukan. Tetapi kita sendiri bisa melihat informasi, kita bisa menilai informasi hoax itu dari kata-katanya, itu bagaimana bahasa yang digunakan. Nah, kebanyakan informasi hoax itu bahasanya, kata-katanya itu selalu bombastis gitu. Jadi supaya menarik kata-katanya mesti bombastis. Kemudian mencatut nama tokoh atau lembaga. Kemudian tidak masuk akal atau tidak logis. Kemudian sumber tulisan itu tidak jelas. Jadi berita-berita tersebut informasinya itu tidak muncul di media-media mainstream atau media arus utama. Kemudian supaya menarik juga informasi itu ditulis dengan menggunakan kalimat eksklamatif, yaitu kalimat-kalimat seru. Begitu Mbak Rahmi. Nah, setelah yang satu ini jangan kemana-mana dulu karena akan ada sesi tanya jawab saya dengan Mbak Lina. Tunggu ya. Oke, balik lagi teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik pelajar bersama saya Rahmi dan juga dengan Mbak Lina. Nah, kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan saya ada kesimpulan menarik tadi yang di materi Mbak Lina paparkan, itu bahwa peran internet itu sangat besar dalam penyebaran hoax. Nah, ini membuat saya ingin bertanya-tanya. Sebenarnya bagaimana sih agar hoax itu dapat ditekan tingkat penyebarannya, Mbak Lina? Terima kasih Mbak Rahmi. Jadi bagaimana hoax itu bisa ditekan? Jadi kita itu harus menjadi orang-orang yang cerdas. Kita harus menjadi netizen yang cerdas. Jadi kita bisa berpikir dengan kritis ketika menerima sebuah informasi. Dan tentu saja kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menyebarkan informasi tersebut. Jadi kita harus melihat dulu apakah informasinya itu benar atau tidak. Kita harus cross-check dulu. Seperti itu Mbak Rahmi. Oke, jadi kita harus meng-cross-check dulu sebelum kita menyebarkan ya Mbak Lina ya? Ya. Nah, menurut Mbak Lina, jika kita menerima informasi, apa langkah yang harus kita lakukan? Mungkin selain cross-check ada hal lain lagi yang bisa kita antisipasi sebelum kita menerima informasi hoax dan lain sebagainya? Jika kita misalnya seandainya kita menerima informasi, ada baiknya kalau informasi tersebut itu disaring terlebih dahulu. Jadi kita mesti cari tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Kemudian jika informasi itu tidak benar, maka ya bisa dipastikan kalau beritanya itu adalah berita bohong. Kemudian jika benar beritanya,
jangan langsung disebarkan dulu, tetapi dipikirkan dulu apakah kalau misalnya kita menyebarkan informasi tersebut, apakah informasi itu bermanfaat atau tidak? Jika disebarkan, jika disebarkan, kita pikirkan dulu perlu tidaknya untuk disebarkan, mendesak atau tidak informasi itu disebarkan. Jadi jangan lantas kita terima informasi kemudian tidak dibaca langsung kemudian di-share lagi. Nah, itu jangan, karena kita mungkin tidak tahu kalau informasi itu ternyata berita bohong. Perlu juga dihindari. Kadang kita cuma baca judulnya aja. Wah, judulnya menarik nih gitu. Kemudian isinya nggak dibaca, kemudian langsung di-share aja. Nah, tentu itu bisa dihindari. Jadi yang pertama itu dipikirkan lagi, cari tahu informasinya itu benar. Mendesak atau tidak informasi itu untuk disebarkan atau diketahui oleh orang banyak. Begitu Mbak Rahma. Oke Mbak Lina, nah pertanyaan terakhir yang mungkin teman-teman adik-adik pelajar dan juga teman-teman mahasiswa penasaran. Sebenarnya tipsnya tuh apa sih untuk teman-teman kita semua? Ini kan teman-teman pelajar dan juga mahasiswa itu kan sangat dekat dengan media sosial ya. Nah, ada tips dari Mbak Lina nggak supaya kebal dari hoax nih? Supaya mereka juga tahu tidak menyebarkan informasi hoax tuh seperti apa sih tipsnya dari Mbak Lina? Jadi kita perlu mengetahui bagaimana informasi tersebut. Jadi kita perlu tahu kan keseluruhan isi dari informasi tersebut. Jadi kita perlu baca setiap informasi itu secara utuh, jangan setengah-setengah. Kemudian setelah kita baca, kita perlu berpikir lagi, informasinya itu logis atau enggak, bisa diterima akal atau enggak. Kemudian bisa juga kita bersikap tabayun gitu. Jadi kita mesti ngecek lagi, cross check tadi. Jadi cek silang apakah informasinya itu benar atau tidak. Apakah nantinya apakah informasinya itu akurat atau enggak. Nah, itu kita mesti check and recheck. Check and recheck itu bisa dengan melalui berbagai macam situs pencari fakta seperti cekfakta.com atau Stop Hoax, Turn Back Hoax, atau kemudian mencari di Google, atau mungkin juga bisa mengunduh aplikasi untuk hoax. Sekarang kan macam-macam ya seiring dengan maraknya berita-berita hoax itu. Kemudian kita juga bisa berpikir logis dan ilmiah. Ini kalau informasinya seperti ini, itu kelihatannya bagaimana? Kelihatannya apa bisa diterima oleh akal atau enggak? Kemudian jangan buru-buru untuk share suatu berita. Jadi saring dulu sebelum di-share, sebelum sharing. Kemudian kita mesti mendahulukan bahwa informasi itu yang benar itu seperti apa. Jadi kita mesti berpegang kepada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Jangan sampai kita juga menyebarkan hoax. Begitu Mbak Rahmi. Baiklah adik-adik pelajar dan teman-teman mahasiswa, demikianlah ulasan kita kali ini. Menurut Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, hoax terbesar bukan menyebar berita bohong, tetapi menyembunyikan kebenaran dari publik. Nah, teman-teman, semoga ulasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Mbak Lina, dan saya Rahmi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.